Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk memulai dari project yang kalian bikin, kalian bisa bikin secara langsung atau misalkan kalian sudah bikin filenya ya, file diagramnya, tapi pas saya buka kok nggak nampil apa-apa. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah membuat aktivitas diagram yang kemarin, tapi belum menambahkan aktivitas yang lain misalkan ya. Nah, misalkan kita open aja nih. Nah, pasti dari kalian banyak yang masih bingung kenapa nggak muncul layar untuk membuat aktivitas diagram tersebut. Nah, kita bisa klik aja di sini di bagian model ya. Klik, kemudian sini juga klik juga. Pokoknya tanda plusnya itu diklik. Kalau misalkan di minus ini itu akan hilang. Jadi di sini kuncinya di sini. Nah, kemudian di bagian ini kan di icon ini kan buat aktivitas diagram ya, icon aktivitas diagram. Nah, kok masih belum nampil mas? Nah, kok masih belum nampil ya? Nah, di bagian sini klik. Nah, kemudian akan muncul untuk misalkan nih, misalkan kita ulang ya, kita silang. Mas, ininya hilang tombol toolboxnya. Ya, ulang aja ke model ini, diklik, kemudian sini. Caranya seperti sama dari awal ya. Kemudian nanti akan muncul secara otomatis di bagian sini. Nah, Oke. So, kalau misalkan kalian belum bikin filenya, kita bikin baru ya, new project. Oke, misalkan contoh activity diagram. Kita contoh aja ya. Oke, ini di cancel aja. Kemudian di bagian model kita klik model yang terlebih dahulu, kemudian klik yang icon ini ya, yang kedua, package only. Kita klik package only, kemudian ini bisa namanya diganti, misalkan contoh project gitu ya. Contoh project. Ini misal aja. Kalian bebas sesuai project yang kalian bikin. Kemudian diklik lagi ininya, package-nya, kemudian klik new diagram. Nah, di bagian new diagram pilih yang UML behavioral, kemudian pilih aktivitas diagram. Sesuai kebutuhan kalian. Kalian misalkan mau bikin use case, kalian bisa klik use case. Kalau kalian mau bikin aktivitas diagram, kalian klik yang activity. Oke, nah ketika bikin seperti ini, itu akan otomatis muncul. Nah, kalau misalkan kalian nggak sengaja klik ini iseng ya, misalkan klik ini, kok hilang semua ya? Nah, ini bisa langsung ke daerah sini, ke project browser ya, project browser, kemudian klik bagian ini. Nah, kalau misalkan ini hilang, kemudian project browsernya juga hilang, kemudian propertiesnya juga hilang, resource-nya juga hilang, ini juga hilang semua nih misalkan nih. Nah, jadi kalian klik yang bagian view project browser. Nah, project browser ya, kalian disesuaikan aja di bagian sini. Kemudian resource. Nah, resource kan tadi ya, yang di bagian sini samping ada resource, ada project browser nih. Kemudian di bawahnya tadi kan ada properties ya, kemudian klik sini properties. Nah, di properties ini bisa di adjust nih, kalian sesuaikan yang ada di tombol ini ya. Nanti saya akan edit. Nah, ini dipaskan ke icon tersebut ya. Kalau misalkan saya ingin di bawah sini, kayak kalian pilih yang di sini. Kalau misalkan di samping, di tengah, nah di kanan, di atas itu bisa. Kemudian di pojok banget, nah itu bisa. Nah, ini kan tadi di sini ya properties. Kemudian kita ingin memunculkan project yang kita bikin ya. Nah, klik aja di sini. Projectnya, diagram activitiesnya diklik, kemudian di bagian sini diklik aja, kemudian diklik toolboxnya di ini ya, tanda panah 2 ini. Nah, toolboxnya akan otomatis kebuat. Nah, untuk project yang kita bikin itu kan pasti banyak aktornya ya. Untuk mempersingkat aktivitas diagram,
itu kita bisa bikin secara swimline. Jadi beberapa aktor kita satuin jadi partisi, kemudian jadi satu aktivitas diagram. Jadi nggak terlalu rame gitu. Nah, misalkan di sini user ya, misal aja user, kemudian apply, oke. Nah, di landscapein dulu seperti ini. Misalkan, nah kemudian yang kedua ada sistem, ada user, pasti yang berikutnya ada sistem. Karena di sini aktivitas diagram itu aktivitas antara aktor dengan sistem ya guys ya. Ini bisa kecilkan lagi partisi ya, untuk bikin partisi dari tiap aktor. Admin apply, oke. Nah kemudian di landscape disamain. Nah kemudian satu lagi, ini saya bikin 4 aja ya, misalkan petugas lapangan, apply, oke. Kemudian di landscapein, kemudian disatuin lagi. Nah untuk garis ini, line ini tuh nggak akan berpengaruh kepada hasil akhirnya. Jadi ini tuh seperti kayak apa ya, kayak ruler aja gitu. Tapi nggak masalah, nanti misalkan di copy itu nggak akan bermasalah ya. Misalkan di copy seperti ini dan blank dokumen ya. Nah ini akan otomatis seperti ini. Jadi nggak ada garis yang ada di aplikasi tersebut. Jadi aman aja. Oke. Nah untuk aktivitas diagram itu pastinya akan banyak sekali aktivitas yang akan user lakukan ke sistem ya. Jadi ini dipanjangin aja seperti ini, disamain aja ya. Seperti ini dan seperti ini. Kemudian diawali inisial. Untuk setiap aktivitas diagram itu harus diawali dengan inisial ya. Istilahnya ini start, misalkan start gitu. Atau nggak usah dideskripsikan juga nggak masalah. Kemarin saya juga nggak pakai deskripsi ya, karena ini udah tahu untuk memulai ya. Kemudian ada 2 cara untuk kita melakukan aktivitas diagram. Yang pertama, mengkoneksikan kepada aktivitas yang dilakukan oleh user itu dengan secara manual seperti tadi ya. Cara seperti ini, kita klik dulu dan kita klik yang arah panah ini, activity partition public, dan digeser, diklik dulu kemudian digeser ya. Klik, tahan, geser ke bawah atau ke manapun ya, itu bisa. Kemudian klik bagian aktivitas seperti ini, aktivitas. Nah misalkan registrasi ya, pokoknya nanti sesuaikan aja dengan aktivitas project kalian ya. Seperti ini bisa juga diatur seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa bikin lagi atur aktivitas. Kalian bisa bikin aktivitas-aktivitasnya terlebih dahulu sesuai dengan use case kalian. Jadi misalkan di sini aktivitasnya apa gitu ya, sesuaikan aja sesuai dengan project kalian, misalkan apa gitu ya. Tapi saya akan mencontohkan sedikit saja. Misalkan seperti ini, aktivitas kedua yaitu login ya. Login, apply, oke. Dan kita koneksikan atau kita relasikan ya. Untuk merelasikan seperti ini itu harus berada di tengah agar keluar nih yang kayak lingkaran garis-garis ini keluar. Kemudian kita klik control flow. Nah nanti otomatis akan menyambungkan ya. Oke. Ini bisa diatur juga untuk kerapihan aktivitas diagram kalian. Kemudian misalkan di sini untuk login ada decision. Nah,
decision ini untuk apa? Ini untuk percabangan ya. Misalkan di sistem kalian itu ada kayak login, itu kan pasti ada validasi ya. Jadi sini harus divalidasi terlebih dahulu. Validasi, apply, oke. Nah ini untuk teksnya bisa diatur juga, mau di bagian sini atau bagian sini itu bisa. Kalau saya sih biasanya di bawah ya. Kalau saya biasanya di bawah. Oke, kemudian kita koneksikan ke atas untuk dari user kemudian ke sistem itu harus ke atas ya. Nah, kenapa ininya arah panahnya itu masih ke kiri? Nah, itu bisa di adjust lewat sini. Kita klik dulu konektornya atau tanda panahnya, kita klik, kemudian klik kanan. Nah, di sini kita klik bend line add cursor. Ini juga harus ke bawah ya, arah panahnya ke bawah agar jelas ini dibaca oleh sistem atau oleh apa ya namanya, developer gitu ya. Kemudian bend line lagi, ini bisa diatur juga. Nah, seperti ini ya. Misalkan agak tengah, kemudian sini, kemudian klik di bagian sini. Nah, itu otomatis akan lurus. Jadi nggak usah kita terlalu detail ya. Misalkan sampai segininya nih, sampai di zoom begini, nggak usah. Nanti sistemnya itu akan otomatis meluruskan otomatis. Yang penting kayak dikira-kira aja udah lurus. Nah, sistemnya akan meluruskan secara otomatis. Oke, kemudian saya akan menjelaskan di bagian sini. Ketika kita mengklik sesuatu ya, atau misalkan kita mau ngeblok ya misalkan. Nah, ini kan yang terbawa itu partisinya, jadi kita nggak bisa ngeblok yang ada di daerah sini, daerah tengah. Misalkan kita mau pindahkan ini ke bawah lagi dan banyak aktivitas yang ada di sini, misalkan ya. Misalkan ada aktivitas yang di sini yang akan diatur ke bawahin lagi misalkan. Nah, kalau kita ke blok kayak gini, nah itu akan keseret nih yang di bagian sini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita klik terlebih dahulu partisinya, kemudian di select table-nya di disable ya. Di centangnya diklik aja. Ini kan dicentang. Nah, kalau kita klik select table-nya nanti akan disable. Nah, gunanya ini itu agar partisinya tidak terseret ya, untuk misalkan kita mau ngeblok seperti ini. Nah, ini kan dia otomatis nggak bakal kena kan di bagian partisinya. Jadi yang akan terblok itu yang bagian sini aja. Oke, kita sesuaikan lagi. Misalkan ininya. Nah, ini otomatis lurus kan nih. Misalkan ini mencong nih. Kita sesuaikan aja. Nah, otomatis lurus tuh kan. Jadi dikira-kirakan aja, kalau misalkan udah sekiranya lurus ya itu akan lurus. Misalkan di sini kita adjust lagi. Kalian bisa atur ya nanti untuk project yang kalian bikin. Ini bisa disesuaikan, dilebarin kayak di gimanain kayak sesuai dengan project yang kalian bikin. Oke. Nah, misalkan untuk percabangan seperti ini ya, kita bisa relasikan seperti ini secara secara manual ya. Kalau untuk mengkoneksikan jangan lupa sampai nongol yang garis-garis ini ya, strip-strip tersebut, kemudian klik control flow. Ini juga sama seperti ini sampai garis-garisnya nongol ya, kemudian control flow. Oke. Untuk mengatur garisnya seperti tadi di bend line add cursor, kemudian kita tarik aja seperti ini. Nah, itu dia akan lurus sendiri, kemudian ini tinggal sesuaikan agar lurus ya, agar lebih clean tampilannya. Kemudian di sini juga sama. Nah, itu otomatis akan lurus sendiri. Oke, kemudian misalkan nih banyak sekali aktivitas antar aktor ya. Kita sesuaikan masing-masing terlebih dahulu sesuai use case yang kalian bikin ya. Sesuai yang use case kalian bikin. Jadi nanti tinggal disesuaikan konektornya, misalkan dari sini ke sini ya, bisa langsung control flow seperti ini. Nah, kemudian di bend line add cursor untuk merapikannya seperti ini. Nah, untuk setiap aktivitas itu
harus dimulai dari atas dan bawah ya. Kalau untuk mengakhiri ke bawah, jadi nggak ada yang ke kiri. Ke kiri itu hanya untuk percabangan. Itu yang saya tangkap dari beberapa jurnal yang saya baca waktu saya magang gitu ya. Jadi ini disesuaikan aja. Kalau misalkan ini masih di kiri ya, tambahin aja band line kursornya seperti ini. Kita bisa adjust seperti ini ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kita bisa tambahkan, bisa misalkan di sini biar agak ke tengah ya gitu ya, tampilannya biar lebih maksimal, biar lebih rapih. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian untuk mengakhiri setiap aktivitas yang sudah mentok ya istilahnya. Kalau misalkan ini kan login nih, kemudian si sistem ini memvalidasi jika iya, ini biasanya ada iya gitu ya. Untuk menampilkan teks di bagian kanan kiri, tinggal klik aja nih bagian kursornya, diklik kiri terus ya, di tab, diklik aja, klik kiri gitu. Dan misalkan ini tidak, misalkan sistem tidak memvalidasi ya istilahnya, atau gagal login misalkan ya, misalkan gagal gitu ya, gagal. Nah, dan klik ini di kiri sukses atau berhasil gitu ya, berhasil login. Nah, ini bisa diatur nih, teksnya bisa diatur di bagian sini. Kalau saya sih biasanya seperti ini ya. Untuk percabangannya teksnya itu di bawah, kemudian hasil dari percabangannya itu di atas ini, di kanan kiri. Jadi lebih rapi aja. Kalau misalkan teksnya di sini itu kalangan dari konektornya dong. Ya. Kalangan. Jadi saya biasakan di sini atau di tengah gitu ya. Sesuaikan aja sesuai kebutuhan kalian, sesuai project yang kalian bikin. Kemudian untuk mengakhiri itu final ya. Final ini dibikin untuk mengakhiri sesuai aktivitas yang dikerjakan oleh sistem atau dari user juga. Kalau misalkan udah selesai ya di final dong. Ini nggak usah dideskripsikan juga nggak masalah. Ini karena tanda ini tuh untuk final ya, nggak ada aktivitas lagi setelah aktivitas tersebut dilakukan. Misalkan ini dipasin aja, misalkan ini menampilkan notifikasi gagal login. Ya udah, kalau misalkan udah menampilkan notifikasi gagal login ya udah, berarti sistemnya itu berakhir di situ gitu ya. Atau bisa throwback lagi ke login. Itu namanya fork atau join. Oke. Tapi kalau saya sih langsung aja di end aja gitu ya. Itu sistemnya akan mengetahui kalau misalkan udah menampilkan ya udah gitu loh. Karena kan di sistemnya itu sudah ada validasi login lagi gitu kan ya. Jadi nggak perlu yang namanya fork and join gitu. Jadi ketika aktivitas sudah mentok di menampilkan notifikasi login, itu akan di end menggunakan ini final, bukan flow final. Oke. Jadi kalau udah final ya udah tinggal di control flow seperti ini. Oke. Nah, ini untuk contoh aja ya. Ini cukup seperti ini aja. Yang penting saya sudah menjelaskan bagian konektornya, cara agar bisa di-adjust seperti ini menggunakan band line add cursor. Kemudian saya sudah menjelaskan di bagian sini decision, untuk percabangan itu menggunakan decision, untuk partisi aktornya menggunakan partition. Nah, untuk aktivitas use case-nya menggunakan ini activity ya. Disesuaikan aja.
seperti project yang saya bikin nih. Use case di bagian sini ya, itu warga melakukan registrasi, kemudian ketika udah registrasi itu kan akan berlangganan layanan, itu kan perlu login ya. Jadi registrasi juga nanti akan mengarah ke login, kemudian nanti berlangganan, melakukan pembayaran iuran. Nah seperti itu. Nah kan bisa, kalau sudah semuanya sudah dibikin sesuai dengan use case yang kalian bikin, itu kalian bisa copy aja seperti ini guys, di block ya, di block seperti ini. Oh ya, untuk mengcopy gambar yang kita sudah bikin di aplikasi ini, itu jangan lupa di enable terlebih dahulu. Di yang tadinya kan di disable ya, selectable-nya ini kita di enable dulu. Tinggal diklik aja di bagian yang kosong ya. Misalkan aktor ini diklik nih. Misalkan tadi kan ini ya, nggak bisa diklik nih, nggak bisa diklik. Nah, nggak bisa diklik. Nah, klik kanan di selectable. Udah, nanti bisa di ini disesuaikan. Nah, kalau udah seperti ini di selectable semua ya, dipastikan sudah selectable. Kemudian di blok, kemudian diklik copy, klik kanan ya. Klik kanannya bisa di mana aja, bebas, klik kanan copy, yang penting ada di blok yang kita blok gitu ya. Misalkan di sini bos bisa ya, di sini bisa, di sini bisa gitu. Yang penting jangan di luar ya, kalau di luar nggak bisa tuh. Jadi yang ada di dalam blok yang kita blok gitu. Copy, kemudian bisa kita kopas ya, bisa paste di sini, Ctrl V. Nah ini sudah otomatis akan ke copy. Nah kalau misalkan untuk menyimpan new filenya ya udah tinggal di Ctrl S aja, nanti akan otomatis menyimpan gitu ya. Bisa langsung kita silang. Nah itu otomatis akan menyimpan gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau masih bingung bisa chat aja saya secara japri ya.